Bapak Ibu sudah lapar? Wih, saya lapar dan haus akan kebenaran. Roma 8 ayat 29, ya. Roma 8 ayat 29. Kalau Bapak Ibu sudah hafal di dalam kepala, nggak usah buka Alkitab. Tapi kalau hafal di luar kepala, mari kita sama-sama buka. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih Kristus dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang dipilih Bapa ya, supaya ia, Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya buka catatan saya dulu, cukup panjang tapi waktunya singkat. Oke. Bapak Ibu, ada sebuah statement kemarin waktu Pilar di kelas panggilan. Saya mau berkata begini, simpel saja. Tidak ada yang kebetulan kalau engkau ketemu Allah yang betulan. Saya ulangi, memang bahasanya susah tapi lucu, saudara ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu saat engkau ketemu Allah yang betulan. Kalau saudara ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, artinya di dalam saudara, begitu saudara dilahirkan kembali, ada benih-benih ilahi. Alkitab yang ngomong, ya. Tapi kalau bahasa Amplified-nya bilang begini, ada satu kata yang menurut saya, kalau kita mau menerima kabot, di sini ada kata begini. He also destined from the beginning to be molded, harus ditenun, harus penjunan ya. Molded itu dicetak, saudara. Dicetak ulang, harus, kalau bahasa aslinya dikatakan kamu harus di fashion to be conform. Saya tadi pagi saya bangun mungkin 2:30. Saya bilang, Tuhan, malam ini saya capek, saya mau tiduran. Lebih baik saya tidur duluan karena kami berlima nyanyi semua lagi tidur. Gayanya masing-masing. Saya nggak tahu gaya saya karena saya tidur ya. Tapi isinya semua lima-limanya nyanyi. Waktu saya berdoa lumayanlah ada orkestra. Semua orkestra, saudara. Oke, supaya saudara nggak ngantuk, saudara ya. Untuk menjadi besar, untuk bisa menerima kabot, saudara harus mau diproses. Nah, tadi pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan, pagi ini saya mau cerita apa ya Tuhan ya? Saya bayangkan saudara, Ibu Kus akan cerita bagaimana anaknya terbakar dan mati. Wah keren saudara. Ibu ini akan cerita 3 tahun kena kanker, meningitis, muka jerawatan. Kalau saya korengan, gak elit saudara, gak elit. Saya tuh gak ada elit-elitnya. Tapi sekali lagi, saya percaya firman Tuhan. Begitu saya percaya Tuhan Yesus, saya ditentukan, di fashion ulang, dicetak ulang, harus menjadi serupa Yesus. Tadi Leo berkata, kamu harus terkoneksi dengan Tuhan. Saya berkata, sebelum kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu harus menemukan Naomimu kadang-kadang. Nggak ngerti, saya ulang begini. Kalau menurut saya begini, saudara. Udah simpel aja ya karena waktu ya. Nggak usah pakai ayat-ayat lah ya. Saya percaya saudara hafal di dalam kepala. Menurut saya ini orang yang memungut jelai. Saya sebagian saya pikir, Tuhan gak ada kerennya kok dalam hidup saya. Hilang 3 kali. Paling akhir di tengah samudera. Jadi kalau saudara nyanyi deep call unto deep seperti samudera raya, saya bisa menyelami. Pernah ada di tengah samudera 24 jam, gak ada kerennya kok saudara. Mungkinkah ketika saya kuliah, Tuhan di mimpi, kamu 1,5 tahun lagi ya. Tuhan, saya ini sudah 4 tahun, tambah 1,5 tahun berarti 6 tahun saya di Belanda. Ngapain saudara? Cuma menemani beliau. Setiap hari
Saya ketemu di perpustakaannya, namanya Bokunde. Tapi saya tidak berasa beban. Saya menikmati bikin miniatur rumah. Nanti pulang, dulu masih langsing ya saudara ya. Sekarang juga langsing. Saya naik sepeda balap saya mengantar beliau. Mungkinkah itu cawan? Saya enggak tahu. Enggak ada menurut saya. Seorang tanya apa sih rahasianya bisa menjadi koin? Saya enggak tahu. Sebenarnya saya pengen cerita kisah hidup saya sebenarnya. Tapi karena waktu enggak mungkin saudara. Saya ini ditolak, bahkan tanda kutip ditolaknya ya, sama mertua saya. Mertua saya, Ibu Ella bilang, Mam ini calon yang saya mau. Kamu yakin mau menikah sama orang seperti ini? Orang Belanda bilang, rare jongen. Orang aneh. Saya ini orang aneh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini aneh, bersyukurlah. Karena ini mungkin kabot yang saudara harus siapkan di proses. Saya ketemu Bu Iin, ngobrol begini. Keren ngobrolnya. Saya ini heran sama Tuhan. Ada begitu banyak teman-temanmu yang keren. Kenapa Tuhan pilih kamu? Artinya mungkin Tuhan salah pilih. Singkat cerita saya pindah tinggal di Surabaya. Ya, dengan uang yang cekak ya. Gaji saya cuma 366.100 rupiah. Saya harus telepon calon istri saya 20.000. Cetok, itu kan wartel ya, cetok. Aduh, tinggal 20 detik, dia nggak angkat-angkat, habis. Udah, kemudian saya berapa ribu, 5.000 telepon Ibu Iin. Sama juga kisahnya begitu. Tapi sekali lagi, ketika engkau ketemu Tuhan yang betulan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Saya dipindahkan saudara dari Jakarta, tinggalnya di Kemang Pratama. Ketemu lagi. Terkoneksi. Mungkin itu bentuknya Naomi, mungkin bentuknya Saul. Nikmati proses. Satu hari ada seorang motivator besar membuat pengumuman. Bagaimana menjual seminarnya. Bagaimana menjadi besar. Wah, semua orang datang daftar. Udah penuh kayak begini, pack satu ruangan. Dia datang, dia turun begini. Benar saudara mau jadi besar? Cuman ada satu kata, trouble, kesulitan. Kalau kita lari dari kesulitan, lari dari didikan, kita nggak akan sampai kepada kabot yang Tuhan mau. Cuma saya mau tanamkan satu prinsip aja. Saudara selalu percaya betul. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, ya, saudara sudah ditentukan. Bahkan kalau bahasa Inggris dikatakan predestined. Sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini sebuah perjalanan. Tidak ujuk-ujuk saya jadi begini. Ya, saya seperti saya bilang, saya cerita, saya kalau jalan tuh nyari uang $100 saudara. Nggak ketemu. Saya kalau keliling, dulu nggak ada GPS. Nyari jalan, amit-amit nanya orang. Mendingan saya jalan keliling 3 jam, nggak apa-apa. Anggap aja doa keliling. Bisa nangkap saudara. Tapi ini sebuah proses. Buat setiap saudara tuh ngerti, saudara unik, ajaib, luar biasa. Tapi banyak orang itu komplain dan marah ketika menghadapi kenyataan demi kenyataan. Saya ini gak masuk hitungan bahkan di tengah keluarga saya kok. Saya ini menurut saya orang asing yang ditaruh Tuhan di muka bumi ini. Saya lebih suka sendiri. Saya gak pintar bergaul sama orang. Makanya saya terpaksa tanda kutip bergaul dengan Tuhan. Tapi juga saya lihat Roh Kudus, enggak juga tuh. Kemarin ada yang nanya bagaimana saya dapat penglihatan. Saya bilang saya sih gampang aja, saya tinggal di antara para nabi. Tadi aja colek Bu Iin, kamu didatengin Pak Yusak sama Smith. Iya. Terpikir sih saya bilang, cuma saya lagi mikirin saya mau ngomongnya gimana dalam waktu 15 menit. Saya cuma oke, saya percaya Tuhan, saya harus ngapain. Saya cuma begitu. Bayangin, saya ini bukan orang yang keren kayak Leo masuk ruang Maha Kudus, terpental nggak apa-apa katanya. Saya batalkan, nggak boleh terpental. Amin. Saudara,
kita memasuki 7 tahun yang ajaib. Ini mungkin waktu yang sangat singkat dan dipercepat. Tetapkan di hatimu percaya firman ini. Kalau Bu Iren pegang ayat 28, itu dasarnya. Segala sesuatu dalam hidupmu, apapun baik. Saya bersyukur di rumah ada istri yang luar biasa. Saudara, beliau selalu bertanya, why, kenapa? Buat saya udah simpel aja lah, disuruh lakukan. Itu mungkin terlalu bodoh, saudara. Kan gak mungkin saya bilang ibuin suruh kan, gak bisa. Pokoknya disuruh. Tapi saya belajar, saudara, bahwa semua yang Tuhan berikan itu baik. Dan itu saya lalui hari lepas hari. Hari lepas hari sampai hari ini. Ya, tapi karena waktu jam 12 harus selesai, saya serahkan sama Ibu Panglima ya. Karena gak mungkin Ibu Panglima khotbah cuma 5 menit.